the Pancasila. Panca means mind, Sila means principle. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Adventa dari kelas 11-8 nomor urut 16. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang yang telah berubah menjadi Gedung Pancasila. Langkah kerja badan ini menjadi langkah awal dalam proses perumusan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang disebut Dokuretsu Sumbicho Sakai dalam bahasa Jepang atas inisiatif Kaiso untuk menarik simpati masyarakat pribumi pada tanggal 29 April 1945. Dalam perkembangannya, karena Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, di tengah-tengah situasi semacam itu, pihak Jepang semakin memerlukan dukungan dari bangsa Indonesia. Agar bangsa kita mau terus membantu, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan. Untuk merealisasikan janji itu, pemerintah Jepang di Jawa, yang pada saat itu paling maju secara politik, membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Meskipun berkedudukan di Jawa, anggota BPUPKI terdiri atas berbagai golongan dan berasal dari berbagai daerah. Di antara mereka, ada yang berasal dari golongan nasionalis, golongan agama, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, Indo, aristokrat, jurnalis, dan sebagainya. Selain ada 2 orang tokoh perempuan yang menjadi anggota BPUPKI, yaitu Siti Sukaptinah yang merupakan tokoh Fujinkai dan Maria Olfah yang merupakan tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonial. Selain itu, ada juga 6 orang dari bangsa Jepang yang bertindak sebagai anggota pasif dari BPUPKI. Fokus utama BPUPKI adalah menyelidiki dan merencanakan hal-hal yang berkaitan tentang persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri diresmikan oleh Jenderal Kumakichi Harada yang mewakili Jepang sebagai penguasa militer di Indonesia saat itu. Sementara itu, dari pihak Indonesia, BPUPKI diisi oleh sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Dr. Rajiman Widyaningrat yang menjabat sebagai ketua, serta tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kita masuk ke hasil sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membahas dasar negara untuk Indonesia yang akan segera merdeka. Pada sidang ini, anggota BPUPKI yang terdiri dari berbagai tokoh nasional mengemukakan berbagai gagasan tentang nilai-nilai yang harus menjadi dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin menekankan pentingnya kebangsaan dan kemanusiaan sebagai landasan utama negara. Namun, gagasannya menimbulkan diskusi lebih lanjut karena dianggap belum mencakup aspek yang lengkap mengenai visi negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan negara integralistik. Supomo menyampaikan pandangan tentang dasar negara dengan mengusulkan konsep negara integralistik. Menurut Supomo, negara harus mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah sistem yang harmonis tanpa membedakan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ia juga menjelaskan tentang konsep negara integralistik yang seharusnya bersifat kolektif dan bertujuan menciptakan keadilan sosial tanpa mementingkan kepentingan golongan tertentu. Supomo menggarisbawahi peran negara sebagai satu kesatuan yang mengatasi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, sehingga setiap elemen bangsa merasa menjadi bagian dari negara secara utuh.
Namun sayangnya, pandangan ini pun menuai tanggapan dari anggota lain yang menginginkan dasar negara yang lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai nilai. Selanjutnya, yang terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengumumkan 5 dasar negara. Soekarno menyampaikan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato ini, Soekarno mengajukan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Usulan Soekarno disambut positif oleh anggota BPUPKI karena dianggap mampu mewakili keanekaragaman Indonesia yang kaya akan budaya, agama, dan etnis. 5 prinsip yang Soekarno usulkan mencakup visi yang lebih inklusif terhadap bangsa yang beragam, sehingga dengan cepat memperdapat persetujuan sebagai dasar negara. Namun, sebelum ditetapkan sebagai Pancasila yang kita kenal saat ini, usulan tersebut mengalami perkembangan dan pada mulanya disusun dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi kesimpulan pada sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyaningrat, sidang ini menghasilkan gagasan dasar dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila sebagai fondasi ideologi negara. Gagasan-gagasan Soekarno tentang Pancasila diterima baik, namun perumusan final dasar negara dilanjutkan oleh panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Baik, itu tadi materi sidang pertama BPUPKI yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton.